Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produksi kerajinan untuk pasar global, di mana di materi produksi kerajinan untuk pasar global ini mencakup tahapan dalam produksi kerajinan pasar global, kemudian metode produksi dan keselamatan kerja. Yang terakhir ini adalah kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Materi pertama adalah tahapan dalam produksi kerajinan pasar global. Di tahapan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengolahan bahan atau pembahanan. Yang kedua, pembentukan. Yang ketiga, perakitan. Dan yang terakhir adalah finishing. Tahapan pertama yaitu tahapan pembahanan. Di tahapan ini kita mempersiapkan bahan baku untuk diproduksi. Misalnya kita mau membuat kerajinan yang berbahan dasar dari bambu. Nah, si bambu tersebut ini harus kita pastikan dia kering dan bebas dari kumbang bubuk atau bagian-bagian yang bisa melukai. Tahap pembahanan ini dilakukan supaya produk kerajinan yang dibuat bisa bertahan lama. Tahapan berikutnya yaitu proses pembentukan, di mana proses pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Nah, material ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu material solid dan material tidak solid, seperti contohnya itu berupa lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu bisa dibentuk dengan cara dipotong dan pahat. Selain itu, juga bisa disusun dan direkatkan dengan bantuan dari lem. Sedangkan untuk material berupa lembaran atau serat, dibentuknya dengan cara digunting, menganyam, atau merangkai. Lalu direkatkan dengan lem juga, sama seperti material solid. 2 tahapan terakhir yaitu perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan jika produk yang dibuat terdiri dari beberapa bagian. Perakitan ini memanfaatkan bahan seperti lem, paku, benang, atau teknik sambungan tertentu. Lalu untuk yang terakhir, tahapan finishing, ini bisa berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan misalnya digunakan apabila material yang kita pakai ini kayu. Finishing pada permukaan kayu bisa dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing ini juga bisa berupa pelapisan permukaan atau mewarnai permukaan agar produk yang kita buat menjadi lebih awet dan lebih menarik. Materi berikutnya yaitu metode produksi dan keselamatan kerja. Dalam memproduksi suatu kerajinan, perlu memperhatikan K3 atau kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja. K3 ini dibuat berdasarkan dari bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Pada saat proses pembahanan dan pembentukan. Kadang material solid yang dibuat sering menghasilkan sisa potongan atau debu yang bisa melukai bagian tubuh pekerja. Untuk itu dibuatlah alat keselamatan kerja, contohnya berupa kacamata untuk melindungi dan juga masker. Atau pada proses pembahanan dan finishing jika digunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kulit dan pernafasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Tapi selain kesehatan dan keselamatan kerja, faktor yang paling penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Materi terakhir dari bab ini adalah kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Sebagaimana yang kita tahu, pada saat kita membeli suatu kerajinan, pasti ada kemasannya, mulai dari tempat untuk menaruh kerajinan tersebut sampai packaging apabila kerajinan itu akan dikirim. Sebenarnya fungsi dari kemasan ini untuk melindungi produk dari debu, kotoran, benturan, dan cuaca, serta memberikan kemudahan untuk membawa produknya. Selain itu, fungsi dari kemasan ini untuk menambah daya tarik dan juga bisa sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Kemasan yang baik dan bagus didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat.
Salah satu fungsi dari kemasan adalah untuk melindungi produk. Produk yang gampang rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Dan juga pada kemasan produk kerajinan, baiknya diberikan identitas atau brand dari produk tersebut atau dari produsennya. Apabila kemasan untuk produk global, baiknya melindungi produk pada saat distribusi. Untuk kemasan produk yang memiliki pasar sasaran wisatawan, harus menarik karena produk kerajinan berfungsi sebagai cendera mata. Kemasan sendiri terbagi menjadi kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk. Contoh dari kemasan primer seperti botol, kaleng, maupun plastik. Lalu kemasan sekunder yang berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Misalnya pada saat kita memberi beberapa produk, maka produk tersebut akan ditaruh di dalam satu wadah yang sama. Kemudian ada kemasan tersier, yaitu kemasan untuk distribusi. Kemasan tersier digunakan untuk melindungi produk pada saat pengiriman. Kemasan yang digunakan biasanya bubble wrap, dus tambahan, maupun kertas-kertas yang digunakan agar produk tidak terguncang pada saat proses pengiriman. Oke, itulah akhir dari materi perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Seperti biasa, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kontak Ibu, boleh di Classroom atau WA pribadi. Minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian pertama. Setelah itu baru dilanjutkan dengan memproduksi kerajinan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, tetap semangat belajar online-nya, dan jangan lupa kewajiban-kewajiban sekolahnya. Oke, have a nice day. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.